Pembahasan modul 1 PPG PJOK. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Ya, namun sebelum itu jangan lupa like dan subscribe. Oke, kita lanjut di soal pertama. Peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jadi kita ambil kata kunci bertambahnya tinggi dan berat badan. Jadi kira-kira jawabannya apa? Ya, oke, kita lanjut di jawabannya. Jadi pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Ya, jadi pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka seperti tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Jadi jawabannya adalah A. Pertumbuhan. Ya, oke. Kita lanjut di soal nomor 2. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernafasan, dan lain sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jadi kita ambil kata kunci di sini kemampuan kerja organ-organ tubuh. Ya, peningkatan kapasitas kemampuan kerja organ-organ tubuh. Ya, jadi jawabannya apa? Oke. Jadi perkembangan adalah proses peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh, dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Jadi jawabannya adalah B. Perkembangan. Oke, kita lanjut. Proses penurunan fungsi kualitas organik dari tubuh manusia yang diakibatkan karena bertambahnya usia merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jadi kita ambil kata kunci bertambahnya usia. Ya, jadi saya kira jelas jawabannya. Jadi kita lanjut di pembahasan. Jadi penuaan adalah proses perubahan biologis, fisiologis, psikologis, perilaku, sosial, dan lingkungan yang alamiah terjadi pada seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Ya, jadi proses penuaan terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi jawaban yang benar adalah D. Penuaan. Oke, kita lanjut. Anak yang memiliki kecenderungan unggul dan mampu dalam memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik. Ini merupakan cerminan anak yang memiliki dominan kecerdasan A. Kecerdasan verbal, B. Kecerdasan matematika, C. Kecerdasan spasial, D. Kecerdasan tubuh kinestetik, E. Kecerdasan musik. Jadi kita ambil kata kunci di sini yang mampu memanipulasi objek dan senang serta terampil dalam latihan-latihan fisik. Ya, terampil dalam latihan-latihan fisik. Oke, kita menuju ke pembahasan. Jadi kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan serta keterampilan, ya, menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kecerdasan tubuh kinestetik. Oke, kita lanjut. Proses pengoperasian ilmu yang normatif, proses sosialisasi anak yang terarah akan memberikan warna kehidupan anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Merupakan ciri yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dari faktor A. Keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Pendidikan, E. Kemampuan mental. Ya. Jadi, kira-kira jawabannya apa? Jadi, kita ambil kata kunci ini penting dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Ya, ini kata kuncinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi, hakikat pendidikan sebagai proses
pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi jawabannya adalah pendidikan. Ini hakikat pendidikan, jadi jawabannya pendidikan. Oke, kita lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah kecuali. Ya, jadi ada kata kecuali. A. Pola hidup keluarga, B. Kematangan anak, C. Status ekonomi keluarga, D. Tingkat pendidikan, E. Keterampilan gerak. Ya, jadi kita lanjut di pembahasan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak dan remaja adalah pertama keluarga, kedua kematangan anak, tiga status sosial, kemudian pendidikan, kemudian kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Jadi jawabannya adalah keterampilan gerak. Jadi di situ diminta yang bukan merupakan ciri ya. Oke, kita lanjut. Oke. Interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak sesuai dengan teori Vygotsky yang menggambarkan adanya daerah perkembangan proksimal atau zone of proximal development, yang berarti A. Anak sudah memiliki kemampuan yang mendasar, B. Anak dalam pengembangan potensinya perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu, C. Anak dalam pengembangan potensi sudah dibawa sejak lahir, D. Interaksi sosial perlu direncanakan dalam pengembangan potensi anak, E. Pembelajaran yang mensyaratkan keterlibatan peserta didik. Ya, kira-kira jawabannya apa? Oke, kita lanjut ke pembahasan. Zone of Proximal Development menjelaskan tentang jarak tingkat perkembangan aktual anak dengan tingkat perkembangan potensial, sebagaimana cara anak memecahkan masalah dengan individu maupun dengan temannya. Ya. Jadi ini kata kuncinya, jadi kunci jawabannya adalah anak dalam pengembangan potensi perlu bantuan ahli atau teman yang lebih tahu. Ya. Oke, lanjut. Terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, selanjutnya melakukan latihan dan usaha. Merupakan prinsip perkembangan. A. Dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. B. Peran kematangan dan belajar. C. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. D. Semua individu berbeda. E. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Ya. Jadi kita ambil kata kunci warisan genetik individu. Nah, tadi jawabannya apa? Kita lanjut pembahasan. Jadi kematangan adalah hasil perkembangan dari sifat-sifat individu yang berbeda dan telah terbentuk sejak masa konsepsi. Setiap anak terlahir dengan kelebihan potensi, bakat, sikap, dan kebiasaan yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Ya. Ada anak yang terlahir dengan bakat nyanyi, menari, berbicara, melucu, dan sebagainya. Semua kelebihan tersebut diwariskan secara genetis. Jadi ini diwariskan secara genetis. Jadi jawaban yang benar adalah B. Peran kematangan dan belajar. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Perkembangan kemampuan fisik berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang memerlukan A. Koordinasi antara syaraf dan otak, B. Koordinasi antara pikiran dan perasaan, C. Koordinasi antara mata dan tangan, D. Koordinasi antara mata dan kaki, E. Koordinasi antara panca indera dan anggota gerak. Ya, jadi ini keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh. Ya. Memerlukan, jadi jawabannya adalah, oke, kita ambil pembahasan. Jadi dari otak rangsang diteruskan oleh saraf motorik kemudian menuju ke otot sehingga timbul gerakan. Ya, contoh kamu ingat makan, menulis, berjalan. Jadi jawabannya adalah koordinasi antara saraf dan otak. Ya, dari otak ke saraf. Ya, oke, kita lanjut soal nomor 10. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian,
pola pergaulan, dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas, lebih dominan dipengaruhi oleh A. Pendidikan keluarga, B. Pendidikan formal, C. Pendidikan dan latihan di klub olahraga, D. Pendidikan di masyarakat, E. Pemusatan latihan olahraga. Ya, jadi kata kuncinya adalah yang dominan, pendidikan yang dominan yang membentuk kepribadian. Oke, kita lanjut di pembahasan. Ya, jadi pendidikan keluarga mempunyai arti penting sebagai wadah antara individu dan kelompok yang menjadi tempat pertama dan utama untuk anak bersosialisasi yang bersifat informal dan kodrat. Pendidikan keluarga memiliki fungsi memberikan pengalaman pertama pada masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, dan memberikan dasar pendidikan sosial dan agama. Jadi jawabannya adalah A. Pendidikan keluarga. Oke, jadi mungkin 10 soal saja dulu karena ya durasinya yang panjang ya. Ketika kita tambah soal lagi mungkin durasinya akan panjang. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe. Oke, semoga bermanfaat.